Baik, puji Tuhan, Shalom, selamat sore. Mari segera kita mulaikan ibadah respon puasa kita pada saat ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Semua karena sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan naikkan syukur. Naikkan syukur padamu, Yesus, sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, naikkan syukur, naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan jikalau pada kesempatan sore hari ini kami masih boleh merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Di tengah-tengah kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Hidup kami yang penuh dengan rintangan. Bahkan setiap cobaan yang menerpa kehidupan kami. Namun Engkau selalu ada memberikan kekuatan baru dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga kami berada sampai detik ini semua karena kemurahan-Mu. Kalau kami boleh dapat hidup dengan semangat yang baru, selalu rindu akan hadirat-Mu. Tentu
itu ini semua karena roh-Mu, anugerah-Mu yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang selalu takut akan Engkau, ya Tuhan. Kami selalu merasakan bahwa hidup kami tiada berarti apa-apa jikalau tanpa Tuhan keberadaanmu oleh roh dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat ini biarlah kesempatan yang ada. Kami rindu bersekutu lewat firman-Mu sebentar. Bersekutu Tuhan lewat anugerah-Mu dan roh-Mu di dalam penyembahan. Itulah sebabnya kami menyiapkan hati kami untuk menerima diajarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskanlah hati kami, agar kami boleh menjadi orang yang berlayak, menikmati di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menerima berkat-berkat baru, berkat rohani, yang boleh memenuhi kehidupan kami, yang boleh memberi makan dalam segala kebutuhan rohani kami, agar kami semakin hari semakin kuat. Kami tetap bangkit di dalam iman percaya kepada Engkau, sampai kami boleh melihat kemuliaan Allah. Mujizat boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi acara ibadah kami pada saat hari ini, dengan segala pekerjaan iblis, Tuhan, dengan segala tipu daya yang mengganggu kami tolak usir segala kuasa setan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis, Engkau pergi keluar. Tinggalkan kehidupan dan perhimpunan kami, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kuduskanlah kami terlebih hamba-Mu, yang menyampaikan firman-Mu, urapilah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Mari kita buka di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Ayat ini tentu tidak asing bagi kita. Saya bacakan di dalam salinan yang baru. Di situ dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan. Pada saat ini saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang hidup, ya, selalu menjaga kehidupan kita, memelihara jiwa kita. Terlebih kalau kita masih boleh dapat bernapas, bergerak, melakukan aktivitas. Sebagai orang-orang percaya, kita mengakui dalam segala hal bahwa Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bertanggung jawab ya dalam segala perkara. Baik secara nampak ataupun tidak nampak. Ya. Secara terlihat ataupun tidak terlihat, secara sadar ataupun tidak terlihat. Kita percaya ketika hidup kita ini ada dekat dengan Tuhan, kita imani bahwa segala sesuatu pasti akan baik-baik saja. Nah, lewat firman Tuhan pada saat hari ini adalah firman yang sungguh tepat ya, sungguh tepat datang kepada kita semua yang hidup di hari-hari ini. Kenapa saya katakan tepat? Karena memang kebenaran firman Tuhan dalam konteks ini mengingatkan kita dalam hal rohani bahwa pentingnya kita hidup menurut kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan di sini sebenarnya adalah suatu kehendak yang membawa kita kepada kemenangan yang sejati. Mungkin kita bertanya-tanya sebagai manusia bahwa kemenangan sejati yang daripada Tuhan itu seperti apa. Dan kami harus katakan ya sebagai hamba Tuhan
Tuhan, apa yang kami pelajari daripada firman Tuhan dan pengajaran, kemenangan yang sejati di dalam kehidupan manusia, bagaimana dia hidup di dalam firman, dia menghidupkan Kristus, itu suatu kemenangan yang sejati. Ya. Walaupun berbicara tentang menghidupkan firman, menghidupkan Kristus dalam dirinya, itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ya. Tetapi itu menjadi suatu ketetapan dalam kehidupan manusia. Dan memang menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita itu pasti banyak sekali yang diperjuangkan, banyak sekali pergumulan yang dilakukan oleh manusia, ya. Sehingga tidak sedikit, tidak jarang kita mengalami jatuh bangun, ya, di dalam mempertahankan iman. Dan kalau mau mengikuti kehendak Tuhan, sebenarnya manusia itu tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, ya. Tapi sekalipun dalam hal itu juga manusia kadang kalau sudah hidup dalam hawa nafsu, mereka tidak peduli, ya. Mereka tidak peduli dengan keadaan yang mereka alami, Terkadang ketika kita mungkin di masa-masa suka, ya, di masa-masa suka kita boleh dapat menyembah Tuhan, kita boleh dapat memuji memuliakan Tuhan, tapi di masa-masa duka, ya, tidak sedikit kita menyesali, kita meragukan Tuhan, kita jadi tidak percaya akan mujizat Tuhan, ya, tidak percaya dengan jalan-jalan Tuhan. Bahkan tidak sedikit juga manusia yang meninggalkan jalan-jalan Tuhan, yang akhirnya Tuhan juga yang dikecewakan. Nah, tetapi saudara, dalam ayat ini, di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, bahwa Paulus dengan ilham Roh Kudus mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita itu sangat penting memiliki anugerah roh. Hidup kita itu sangat penting dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 dikatakan Roh Kudus yang menjadi suatu tanda, menjadi ciri dalam kehidupan saya dan saudara, di mana ciri itu yang dilekatkan kepada kita. Berbeda dengan stigma, ya. Stigma itu adalah pembahasan khotbah kita pada minggu lalu dan minggu besok ini, ya, masih ada pembahasan tentang stigma, ya. Itu adalah ciri, bukan ciri negatif, ya, yang sering diistilahkan oleh kalimat stigma, tapi ciri kemuliaan Tuhan. Supaya ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, sudah pasti kita ini adalah orang-orang yang benar. Yang benar bukan karena itu perbuatan kita mampu melakukan hal yang baik, tetapi bagaimana yang dibenarkan oleh Kristus itu, sehingga karena dibenarkan, kita diberi jalan, ya, diberi jalan masuk. Ibarat kata pintu surga itu ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah. Tadinya pintu surga itu tertutup bagi kita, tertutup bagi manusia, karena manusia sudah melakukan pelanggaran. Ya. Kalau kita pakai sistem aturan ketat daripada kerajaan surga, wah, manusia tidak ada yang selamat, saudara. Tidak ada yang selamat. Manusia tidak ada yang benar, manusia tidak ada yang selamat. Bangsa pilihan Tuhan pun itu banyak sekali mengecewakan hati Tuhan. Ya. Jadi pintu surga itu semata-mata sempit, ya memang sempit sebenarnya, ya, kalau kita memahami maksud-maksud firman. Artinya itu ada suatu perjuangan untuk mencapai ke sana. Tapi setidaknya manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, mereka itu memiliki pengharapan. Memiliki pengharapan untuk melewati jalan menuju kepada surga. Tadinya itu tertutup, diblokir, ya, di portal, saudara, ya, tidak diperuntukkan bagi manusia yang berdosa. Namun karena pengorbanan Tuhan Yesus itu dibukakan jalan. Ya, jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita berbuat baik, tidak, tapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang bagaimana
kita bisa merespon. Bagaimana kita menanggapi. Banyak manusia berada di persimpangan, tetapi pada akhirnya mereka memilih jalan yang salah. Karena mereka lebih percaya kepada diri sendiri dan cara berpikir mereka daripada cara berpikir Allah. Padahal Paulus sudah menjelaskan bahwa, bukan Paulus, dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yeremia, kitab Yesaya pasal yang ke-55, kita tolong baca. Ayat yang ke-8. Karena kepikiranku itu bukan kepikiranmu, dan jalan itu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Iya, jadi kepikiran Allah itu bukanlah kepikiran kita. Rencana Allah bukanlah rencana kita. Itu berbeda jauh. Bahkan dikatakan jalan-jalan Tuhan bukanlah jalan-jalan kita. Banyak manusia saat ini sudah di persimpangan. Bukan saat ini aja, sebenarnya dari dulu ya. Ketika manusia itu berada di persimpangan, ya mereka sesungguhnya membutuhkan penuntun. Ya. Kalau saya langsung meloncat ya kepada pemahaman ayat pokok kita ya, penuntun itu hanyalah dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kita belajar pada bulan Desember kemarin mengenai makna Natal seperti apa, mengenai terang itu yang menuntun orang Majus. Terang di sini menunjuk kepada bintang timur. Bintang timur itu sebenarnya melambangkan tentang kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bisa juga berbicara bintang itu kalau kita artikan di dalam tulisan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama, di mana bintang di tangan kanan Tuhan itu berbicara adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dilantik oleh Tuhan, yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Sebenarnya sumbernya tetap aja bintang itu menunjuk pada Roh Kudus. Tapi ketika berada di tangan Tuhan itu dalam kitab Wahyu melambangkan hamba Tuhan. Jadi kehidupan umat manusia, mereka kalau sebelum mereka berjumpa dengan Tuhan, nah sebenarnya ada peran orang-orang pilihan di situ yang menyampaikan pesan, memberikan petunjuk supaya umat manusia itu berjumpa dengan Yesus yang akan dilahirkan. Ya. Makanya makna sebenarnya perjumpaan orang Majus itu bertemu dengan Tuhan Yesus itu gambaran manusia yang berdosa. Manusia yang tidak mengenal Tuhan. Karena orang Majus itu melambangkan, menggambarkan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Mereka bisa meneliti, ya. Mereka adalah orang yang berpengetahuan. Mereka adalah orang-orang Majus yang dipakai di kerajaan-kerajaan, ya, dipakai oleh raja-raja di muka bumi ini. Bagaimana mereka bisa meramalkan? Itu kan sebenarnya sudah di luar kehendak Tuhan. Jangan percaya kepada manusia. Ya, walaupun manusia mempunyai pikiran yang sempurna, punya kemampuan yang luar biasa membaca rasi bintang, sehingga dia bisa meramalkan, dia menghubungkan kehidupan manusia seperti ini, tentu dia sudah mengkalkulasikan, mungkin dengan referensi yang ada, dengan pengalaman hidup, dengan teori, dengan pelajaran pengetahuan yang mereka kumpulkan, mungkin di bulan ini manusia banyak yang seperti ini, lalu di tahun berikutnya di bulan yang sama manusia jadi begini, sehingga mereka simpulkan itu berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah. Itu sebenarnya ada betulnya juga, bisa ada betulnya juga, tetapi itu hanya sebagian kecil. Dan sebenarnya itu pasti salah juga. Ya. Mungkin dari sekian persen paling banyak keliru. Tapi kebenaran firman Tuhan itu tidak ada yang salah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Namun usaha manusia itu tetap itu bisa menjadi suatu kebenaran ya. Menjadi suatu kebenaran. Hanya saja itu semua juga datang daripada Allah. Ya. Manusia yang dengan kemampuannya seringkali mereka tidak sadar kemampuan itu. Karena juga ya, ada Allah yang menciptakan di situ. Pikiran ciptaan Allah. Makanya tulisan Paulus sangat tegas ya. Kepada para makhluk-makhluk, manusia-manusia yang merasa dirinya benar, baik orang Yahudi maupun kaum orang non-Yahudi, orang-orang Yunani, para filsuf.
Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya dunia yang dijadikan oleh hikmat Allah, tetapi oleh hikmat dunia itu sendiri tidak mengenal Allah. Nah, ini suatu hal yang sangat menjengkelkan ya. Makanya Tuhan sangat murka sekali melihat manusia dengan kesombongannya ya. Justru dengan kesombongannya itu membuat hidup mereka itu menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Karena mereka hidup dituntun bukan karena kehendak Tuhan. Kebodohan mereka ini membuat seolah-olah hari-hari di hidup mereka itu mereka bisa mengadakan ya, mengubah hari-hari itu menjadi hal-hal yang baik menurut mereka. Makanya kalau kita kembali kepada ayat pokok dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 mengatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bebal di sini kita jangan menjadi orang yang keras kepala terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran. Tetapi menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang merenungkan kebenaran itu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ini bukan ramalan, ini firman Tuhan. Ketika di hari ini kita membaca firman Tuhan, maka sesungguhnya pegang teguh firman Tuhan itu. Ya. Saudara tidak akan tahu ketika saudara membaca, pada detik ini saudara membaca firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah jahat, saudara bisa melihat akan terjadi entah beberapa menit kemudian, mungkin beberapa jam kemudian, atau ketika saudara keluar, atau mungkin saudara pada esok hari, ya bisa beberapa hari ke depan, saudara akan melihat itu terjadi. Bahwa ada saja kejahatan yang hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena memang dunia ini tidak aman. Ya. Kejahatan itu bukan berarti kita ada orang perampok, ya mungkin bisa saja kita tidak tahu. Tapi ini firman Tuhan sudah pasti ya. Kejahatan itu kan bisa aja tiba-tiba sudah mendapat terima telepon. Ketika saudara habis membaca firman Tuhan ini sudah terima telepon. Tiba-tiba telepon itu menipu saudara. Ya. Mungkin saudara berbelanja, ya ada orang yang mencoba menipu. Mungkin ya dengan cara liciknya menipu saudara. Ya, membuat dengan perbuatan-perbuatan yang memanipulasi saudara, ya ada saja pasti. Dan itu memang terjadi. Ya, hanya saja kita kan menyepelekan hal itu, yaitu sesuatu hal yang kebetulan. Padahal firman Tuhan itu sudah jelas bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kalau hari ini adalah jahat, kita tidak usah takut. Firman Tuhan tidak berhenti sampai situ. Firman Tuhan selalu memberikan kekuatan. Makanya Tuhan mengatakan lewat Paulus dalam tulisannya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada di sini adalah menurut Tuhan, yaitu waktu-waktu yang baik. Selama kita bernafas, selama kita masih beraktivitas, selama kita masih ada roh Tuhan, ya jangan sampai roh Tuhan itu pergi. Selama kita masih ada semangat menjalani aktivitas, kita gunakan waktu. Gunakan waktu itu untuk apa? Maksud pergunakan waktu ini, menurut firman Tuhan tentu kita semua sudah tahu. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita apa? Mencintai Dia. Bagaimana cara mencintai Dia? Mencintai firman-Nya, mencintai doa, mencintai hadirat Tuhan dalam persekutuan. Lalu apakah hanya sekedar kegiatan rohani seperti itu yang kita sudah pelajari sejak dari sekolah minggu? Tentu mencintai Tuhan itu kalau dalam tulisan Rasul Yohanes, catatan-catatan Rasul Yohanes itu menunjuk kepada mengasihi sesama. Ya. Mencintai sesama. Bagaimana mencintai sesama? Memperlakukan dengan kasih. Walaupun ada kekurangan, tetap kasih itu tidak akan pernah luntur. Sebagaimana mungkin masa lalu kita mencintai seseorang, ya walaupun dia punya masa lalu yang buruk, tetapi itu tidak peduli. Kita tetap mencintai dia apa adanya. Kita mencintai di hari itu. Artinya cinta kita tidak luntur oleh karena perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan kasih kita. Mungkin seperti itu. Kita bisa
kita bisa refleksikan seperti itu. Dan memang dalam kisah yang tercatat dalam firman Tuhan itu yang dilakukan Tuhan bagi kita. Kita ini adalah kekasih yang mempunyai masa lalu yang tidak baik. Kita ini adalah suatu bangsa yang memiliki masa lalu tidak baik. Yang bisa, yang merupakan bangsa yang dikategorikan mendapat murka Tuhan. Tidak mendapatkan pengampunan. Tapi semua itu dihapus. Dia yang menjadi korban dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana kita menanggapi? Lakukan perintah Tuhan. Ya. Selanjutnya ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini yang tadi saya sudah sampaikan. Manusia terkadang merasa pintar, sebenarnya udah bodoh di hadapan Tuhan. Ketika mereka tidak setia melakukan kehendak Tuhan. Ketika mereka itu sudah merasa, wah ini lebih benar akan dirinya daripada percaya akan kepada firman Tuhan. Ya. Itu sebenarnya kesombongan manusia sudah menjadi kebodohan bagi Tuhan. Karena kesombongan manusia merasa diri betul, merasa diri pintar, lebih hebat daripada Tuhan, lebih tahu daripada Tuhan. Saat itulah mungkin kalau kita membayangkan kita menjadi Tuhan, kita melihat manusia yang hanya seujung jari kita. Waduh, mana lagi dia juga karena saya ciptakan. Tuhan menciptakan kita, bukan dengan dia bersusah payah mengambil tanah, tapi dia mengucap cukup berfirman. Jadilah engkau manusia. Jadi itu proses alam ya, yang membentuk dengan sendirinya ya dari debu dan tanah. Tapi dengan berfirman terbentuk secara proses luar biasa. Bisa juga langsung insan bisa. Tapi biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, proses itu karena ada hikmat dalam proses. Saya percaya sih secara pribadi Tuhan bukannya sulit ya membuat segala sesuatu yang instan ya. Cuma ya saya percaya kita semua harus percaya. Tuhan itu bukan seperti sosok yang bisa dikatakan menganggap remeh yang mungkin ingin meniadakan karena kuasanya yang besar, karena kemahakuasaannya itu sehingga ya maunya serba cepat. Seperti ada suatu kata istilah, ya kalau bisa dipermudah kenapa mesti dipersulit? Ya, nah itu sebenarnya ya di konteks-konteks tertentu kalimat itu bisa ditempatkan di tempat di situasi yang tepat itu menjadi suatu kalimat yang betul masuk akal. Tapi kalau dalam suatu penciptaan, Alkitab juga sudah mencatat itu semua. Alkitab sudah mencatat itu semua. Penciptaan aja perlu proses 7 hari. Apakah Tuhan tidak bisa menciptakan itu dalam 1 hari langsung lengkap? Tapi di mana Tuhan menyukai proses itu supaya ada pembelajaran. Dalam proses itu ada waktu ya. Ada waktu yang di mana manusia juga, kita sebagai manusia bisa belajar sesuatu. Ada sesuatu tahap-tahap. Seperti kita ini untuk mencapai tahap iman yang sempurna, itu membutuhkan proses. Bisa saja kita loncat menjadi sempurna, tapi apa yang kita dapat? Yang kita ceritakan di situ bagaimana ketika saya dibaptis langsung sempurna saya, langsung jadi malaikat. Ya udah kita mempunyai cerita yang begitu saja. Tapi kalau ada suatu proses, ada cerita yang indah, ada suatu tahap-tahap ya, bahwa segala sesuatu itu ya tidak ada yang instan. Yang instan itu hanya diberikan oleh setan. Karena setan tidak menyukai proses. Ya, setan itu penuh dengan keinginan, penuh dengan hawa nafsu. Ya, kalau namanya dalam tubuh manusia nafsu itu selalu menginginkan hal yang cepat, ya, yang menggebu-gebu, ya, yang tidak perlu proses lah. Kalau bisa dipermudah, kenapa mesti dipersulit? Nah itu gitu. Jadi karena manusia itu nafsunya itu seringkali ya, tetapi malah menjatuhkan. Nah, tetapi di sini kita diingatkan, janganlah kita menjadi orang-orang bodoh di mata Tuhan. Saudara boleh pintar di mata manusia. Tapi ketika kita tidak mau
mengerti akan kehendak Tuhan, saudara adalah orang yang bodoh di mata Tuhan. Sekalipun engkau ini mempunyai popularitas, ya, kategori orang yang pandai. Ya. Tapi kalau engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, engkau tidak terpakai ya, di mata Tuhan. Ya, engkau hanyalah orang yang bodoh. Nah, begitu juga kehidupan kita saat ini. Kalau kita sudah tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kita waspada, pagari hidup kita. Jangan kita semakin merasa kuat. Bisa kok saya menghandle semua itu. Jangan. Segala sesuatunya itu libatkan Tuhan. Ya. Segala sesuatunya pertanyakan Tuhan. Kalau saudara sedang putus asa, kecewa, saudara sedang sakit hati, saudara menghadapi tantangan. Ya biasa itu ego kita mulai bermain. Rasanya ingin kita melakukan hal yang brutal. Demi pelarian, demi memuaskan pelarian, demi memuaskan pelampiasan kita. Bodoh amat lah. Yang penting gue begini, dan begini. Tanpa kita berpikir tenang Tuhan, berdoa minta tolong Tuhan berikan jalan. Ya, memang secara ego kita pasti berpikir, lemah banget sih kamu. Ya, kamu bisa melakukan ini, kamu bisa membalas, kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat lah. Kalau engkau dikucilkan, udah balas mereka. Dengan kita berusaha berjuang bagaimanapun caranya, ya walaupun itu cara yang tidak wajar, cara yang jahat, ayo berusaha berjuang. Ya. Dan iblis itu ya selalu sifatnya ingin yang sifatnya itu terburu-buru. Tetapi kita bukan seperti itu. Makanya dalam ayat pokok ini, saudara, yang dikatakan jangan mabuk oleh anggur, ini berbicara tentang anggur dunia, kemanisan dunia. Pengaruh-pengaruh daripada kemanisan ini. Kita jangan sampai dimabukkan. Kalimat mabuk itu adalah memberi arti sesuatu ya, pikiran manusia yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bukan tidak sadarkan diri, dalam keadaan setengah sadar. Ya. Orang yang mabuk lihat saja. Ya, jangankan jalan hidupnya ya, jalan langkah kakinya itu sudah nggak beraturan, bisa mencelakakan diri. Begitu juga dalam hal rohani ketika kita dimabukkan oleh anggur dunia. Waduh, itu rohani kita itu udah nggak beres. Ya, walaupun kita kelihatan melayani, tapi pelayanan kita itu udah nggak beres. Sudah tidak beres. Karena sudah separuh akal sehat, separuh itu lagi sudah nafsu ya. Seperti dikatakan karena anggur menimbulkan nafsu. Ya. Anggur di sini bukan berbicara secara jasmani ya. Kalau secara jasmani anggur itu ada. Paulus pernah mengingatkan kepada Timotius. Ya. Anggur yang secukupnya itu dapat menyembuhkan sakit penyakit, rasa mules, sakit perut, menghangatkan perutmu ya dalam perjalanan. Anggur juga punya manfaat yang baik untuk stamina juga bisa. Tapi secukupnya. Kalau sudah kebanyakan ya itu sudah akan menimbulkan hawa nafsu. Lebih tajam lagi saudara dalam sunnah pertama bahwa jangan kamu mabuk anggur, hal itu mendatangkan percabulan. Memang betul bahwa dalam suatu kehidupan realita anak-anak muda zaman sekarang pun seringkali begitu. Mereka diawali dengan kumpul-kumpul, ya, lalu bermabuk-mabukan. Lihat, yang bekerja lewat miras itu adalah hawa nafsu. Kalau di kampung kami, kalau sudah kebanyakan minum, sudah mabuk, ya, pasti sensitifnya itu jadi tinggi. Artinya begini, ketika mungkin dalam keadaan bercanda, memang bercanda juga kalau berlebihan tidak baik. Ya. Tapi namanya sudah dikendalikan oleh minuman keras, ya bercanda pun bisa berlebihan. Kalau ingin mungkin marah pun bisa berlebihan. Ya terbukti banyak orang yang mabuk-mabukan, akhirnya ada yang bocor juga badannya, sudah ditusuk dengan parang ya, atau sudah dimutilasi. Ada seperti itu di kampung kami, ya tampaknya membuktikan kita adalah sebagai ritual ya, solidaritas, ritual dalam perhimpunan yang menjaga persahabatan silaturahmi itu mesti ada yang namanya minuman keras. Ya kalau orang itu bisa mengendalikan, ya cukup untuk cerita menghangatkan karena mungkin berkumpul di cuaca yang dingin itu wajar ya. Tapi kalau sudah campur sana, campur sini, sudah sampai berbotol-botol, sudah berkerat-kerat, ya itu sudah hawa nafsu semua. Pasti ada resikonya.
Minimal kalau baik-baik aja perkumpulan, itu di rumah tidak baik-baik saja. Pasti seperti itu. Ya. Makanya di sini kita kembali lagi. Terlebih dalam hal rohani, anggur dunia, waduh itu bisa kacau. Bisa kacau. Itu bisa menghancurkan reputasi kita sebagai orang rohani di mata dunia. Sangat berbahaya. Makanya Tuhan ingatkan, tetapi penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Itu jauh lebih baik. Roh Kudus itu tidak memabukkan kita. Roh Kudus itu akan membawa kita kepada hal-hal yang baik, akan menuntun kita untuk mengambil berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di hari depan. Yang Tuhan sudah sediakan upahnya itu di hari-hari depan kita. Ya, bahkan di ujung akhir hidup kita Tuhan sudah menyediakan. Itu Roh Kudus yang selalu membawa kita kepada perjumpaan yang benar, ya, berjumpa dengan Yesus Kristus. Tapi kalau dengan anggur, wah, akan timbul percabulan. Itu dalam salinan lama. Karena memang setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah mabuk oleh anggur dunia, akan terjadi percabulan. Ya, realita kehidupan anak-anak muda, ya, bukan anak-anak muda saja. Orang-orang di akhir zaman penuh dengan kejahatan karena didorong dengan miras. Ya. Didorong dengan miras, kemabukan yang terjadi, sehingga dari situ ada pesta pora, ya. Dari pesta pora terjadi seks bebas, ada narkoba, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kotor dan najis terjadi karena sudah dalam keadaan mabuk. Pendeta pun kalau sudah mabuk juga nggak beres. Pasti perbuatannya sudah tidak beres. Kalau cerita-cerita dulu, ya di kampung pendeta setiap sebelum berkhotbah dia harus meminum dulu. Minum satu sloki itu biar bikin berani. Tapi ya bikin berani dan biar fasih dalam berbicara. Tapi beraninya itu berani bukan karena Roh Kudus, namun berani yang ditimbulkan oleh hawa nafsu yang akibat daripada minuman keras. Nah itu sudah tidak betul hal-hal yang seperti itu. Tapi kita saat ini yang menjadi pesan firman Tuhan pada saat ini, saudara, yang terpenting hidup kita ini dipenuhi dengan saudara yang belum penuh Roh Kudus, berjuanglah meminta kuasa sebelum engkau dimabukkan. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan di dalam firman Tuhan ini, tapi tampaknya akan terlalu panjang. Ya. Tapi pada inti pada saat ini yang saya mau sampaikan lewat firman Tuhan, saudara yang belum penuh Roh Kudus, penuhilah. Bukalah hati saudara, ya, biarkan Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saudara. Roh Kudus itu adalah suatu pribadi yang suatu oknum yang akan bekerja dalam kehidupan saudara, mendatangkan damai sejahtera. Itu sifat Roh Kudus, ya, yang selalu akan menjadi penghibur, menjadi penolong di masa-masa sulit. Sebagai ayat terakhir di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-16-17 sudah. Dan aku akan minta kepada Bapa. Ya. Dan aku akan mintakan kepada Bapa, maka ia akan mengaruniakan kepada kamu penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia ini tiada dapat menyambut oleh sebab tiada ia nampak dia. Dan tidak kenal dia, tetapi kamu ini kenal dia, karena ia tinggal beserta dengan kamu dan ia akan ada di dalam kamu. Ya, jadi di situ Roh penolong. Sebagai penolong. Ayat 26. Ayat 26, Roh penolong, 27, ayat 17, Roh kebenaran, penghibur. Ayat 26. Tetapi penolong itu yaitu Roh Kudus
Kudus yang akan disuruhkan oleh Bapa atas namaku, dialah akan mengajarkan kepadamu segala perkara itu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang aku sudah katakan. Iya, jadi Roh Kudus itu sebagai penolong, Roh Kudus juga sebagai penghibur, dan Roh Kudus juga sebagai penuntun yang mengajarkan kita, yang memberi petunjuk kepada kita atas apa yang Tuhan kehendaki. Ya, tadi, kalau kita mau menjadi orang-orang yang tidak dianggap bodoh, ya saya percaya saudara adalah orang yang mengerti kehendak. Tidak seorang pun itu dapat mengerti kehendak Bapa kalau hidup mereka itu tidak dituntun oleh Roh Kristus. Ya. Makanya Roh Kristus itu menjadi meterai dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Menjadi pemeteraian bagi orang Kristen bahwa mereka adalah milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Ya. Itu merupakan tubuh gereja. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sebagai penolong, sebagai penghibur dan menuntun saudara yang menyertai saudara dengan setianya. Ya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan suka maupun duka, Roh Kudus tetap akan setia menuntun kehidupan saudara. Terlebih setia untuk tidak membiarkan saudara akan mabuk oleh anggur. Ya. Kita sebagai orang percaya jangan sampai dibodohi oleh kemanisan ini. Tetapi jadilah orang yang arif, ya. Jangan menjadi orang yang bebal. Orang yang bebal itu adalah tanda orang yang sudah dimabukkan dengan segala keinginan dunia. Ya. Mau dia jemaat maupun dia hamba Tuhan, kalau sifatnya tersebut sudah bebal, dia sudah dipenuhi dengan keinginan-keinginan dunia. Itu berbahaya. Ya. Itu sangat berbahaya, tetapi kita biarlah senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, selalu menjaga kehidupan rohani kita untuk tetap ada gairah mencari. Itu tanda kita adalah orang yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi orang yang seringkali berbuat dosa, bebal ya, karena dia mungkin sudah merasa kenyang dengan firman Tuhan, sudah merasa puas dengan hal-hal rohani, sehingga dia tidak butuh lagi semuanya itu. Dia merasa benar, dia merasa sudah pandai berhikmat, akhirnya dengan mudah dia mencari hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu hanya datang daripada dunia ini. Itu sebenarnya gambaran bangsa Israel yang tidak pernah puas dengan mana sorgawi yang walaupun menyertai segala kebutuhan mereka selama di padang belantara, yang mungkin makanannya itu aja, membosankan, jenuh dan sebagainya, mereka akhirnya minta daging. Memang nikmat tapi bagi tubuh mereka, namun sudah ada pelanggaran di mata Tuhan. Penghinaan, ya, suatu hal yang meremehkan dan mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu sama saja ia meremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat yang ke-13 mengatakan barang siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia akan mendapatkan malapetaka. Makanya biarlah firman Tuhan pada saat ini jangan kita remehkan. Ya. Marilah kita mencari Roh Kudus. Dan bagi kita yang sudah dengan penuh Roh Kudus, ya, tentunya ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa Roh Kudus itu tidak akan membiarkan kita menjadi orang-orang yang mabuk oleh segala perbuatan-perbuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan siang sore hari ini. Kami sudah belajar akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, hidup kami dibentuk oleh kebenaran ya Bapa. Oleh karena itu meteraikanlah firman-Mu di dalam hidup kami. Dan pada saat ini penyangkalan diri kami Engkaulah yang akan memberikan kekuatan penghiburan bagi kami. Bahkan Tuhan, kami boleh mengalami pembaharuan setiap hari di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami rindu untuk menyembah Engkau, layakan kami, mampukan kami. Taruhlah Tuhan roh kerinduan dalam hati kami yang selalu menanti-nantikan jawaban Tuhan, jamahan Tuhan dan lawatan Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan senantiasa bekerja di dalam setiap penyerahan kami Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara yang mengintimidasi hati pikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan semua pekerjaan di situ. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap menyembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembah Engkau yang layak,
untuk ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Engkau yang layak untuk Rai di perawan, di perawan, nelai di perawan, perawan di perawan. Akulah alihnya yang ada, yang sudah sedia ada, makanya akan datang, makanya kuasa hai hamba-Ku dan anak-anakku. Berbahagialah kamu karena aku ada di tengah kamu. Kamu yang sudah menarik hati sehingga aku turun dan melayani kamu pada saat ini. Aku tetap membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Yang walaupun seringkali kamu jauh dan meninggalkan aku, tapi aku tetap setia dalam kehidupan kamu di Cinonika. Perhatikan kamu baik-baik suara saat kehidupan hamba-hamba dan anak-anakku berkredo Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang sangat berbahagia hidup di dalam aku berkredo Tuhan. Karena firman-Ku selalu datang kepada kamu mengingatkan ledikom penodikai. Kamu hidup di akhir zaman ini bahwa betapa penting dan kamu berseminta roh memenuhi kehidupan kamu. Agar kamu tidak akan salah melangkah dengan dunia ini. Hamba-Ku dan anak-anakku, sudahkah kamu mengerti firman yang boleh aku sampaikan lewat hamba-Ku? Firman-Ku itu adalah aku sendiri. Let you know the cry, aku minta kepada kamu hari-hari ini. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk selalu mendekatkan diri kepadaku. Karena kamu tidak bisa mengandalkan siapa-siapa kekuatan kamu manusia. Tapi kamu perlu mengandalkan aku dalam hidup kamu. Redo Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini aku perlu sampaikan kepada kamu apa-apa dan anak-anak.
Cintailah firman-Mu, karena firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan bagi kamu untuk bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Firman-Mu akan menjadi terang dalam hidup dan perjalanan kamu mengiring aku dan melayani pekerjaan kamu. Sebab itu tetaplah kamu waspada dan berjaga-jaga. I do not decline. Be no decline. Aku ingatkan kepada kamu, mintalah selalu rohku selalu memenuhi kehidupan kamu, agar kamu dapat merasakan penyertaan dan pemeliharaan dalam hidup kamu, dan kamu tidak perlu takut menghadapi dunia akhir zaman ini. Declare the Lord tonight, karena firman dan rohku ada dalam hidup kamu. Declare the Lord tonight, yang sanggup menguatkan, memampukan kamu untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Karena aku berjanji, aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Bertoli cry, hambaku bertoli cry. Tetaplah engkau setia untuk melayani pekerjaanku. Berulang-ulang kali aku sampaikan kepadamu, jangan engkau jemu-jemu bersekutu dengan aku. Karena di dalamnya engkau akan merasakan ada berkat kekuatan kesehatan, bahkan segala sesuatu yang kamu perlukan aku sanggup mengadakan secara ajaib dan glorify. Mengerti engkau hamba, declare tonight that no decline dunia ini akan ditimpa dengan masa yang sukar. Tapi hamba-hambaku dan anak-anakku, peganglah janji firman-Mu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang hidup di dalam aku, yang berharap dan bersandar kepadaku, serta mencintai firman dan mencintai rohku. No decline, kamu akan lihat penyertaan dan pemeliharaan dalam hidup kamu. Karena aku harus mengadakan perbedaan orang yang hidup di dalam aku dan yang tidak di dalam. I want to know waspada dan berjaga-jagalah kamu di hari-hari di kamu tonight. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Seek I want tonight, tapi aku ingatkan I want tonight. Tetaplah kamu dalam doa, no decline, dan tetap menyelidiki kebenaran. I seek unto no decline. Karena firman dan roh yang selalu memakai kehidupan kamu ketika kamu akan menghadapi ujian-ujian lain. Mengerti kamu, resik ada bodoh, sejahtera dan berbahagialah kamu. Sudah mendengar suara Terima kasih Tuhan atas persekutuan kami pada saat sore hari. Kami percaya baik tempat ini maupun jemaat yang boleh menyaksikan, mengikuti ibadah secara online dari rumah mereka masing-masing akan mendapatkan jamahan dan lawatan daripada Tuhan, akan memberkati kehidupan mereka. Engkau memperhitungkan setiap kesetiaan mereka Tuhan, di dalam mereka selalu mencari Engkau dan bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami senantiasa. Hamba-Mu berdoa bagi sidang jemaat-Mu maupun setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang memperjuangkan iman mereka di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kesibukan mereka, di tengah-tengah mereka melakukan aktivitas. Tuhan, biarlah Engkau selalu berkarya, Engkau selalu membuka jalan dalam segala rencana mereka, baik pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang mereka jalankan. Biarlah mereka lakukan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Engkau Allah yang akan meluruskan setiap jalan mereka. Setiap tantangan, cobaan yang ada, kami percaya itu ada seizin Tuhan untuk memurnikan kami dan mendewasakan iman kami ya Bapa. Agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang matang, yang dewasa, yang baik, yang mengerti segala apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Baik itu yang jahat maupun yang baik Tuhan. Tentu kami boleh membedakan semuanya itu karena Engkau memberikan hikmat bagi kami semua. Terima kasih Bapak.
terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri Tuhan pada besok puasa kami pada saat hari ini. Diberkati Tuhan kami semua, hari ini pun Tuhan merupakan anugerah bagi kami semua karena kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga. Oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat ini akan menjadi kemenangan atas hidup kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput gerejanya di atas awan-awan. Di dalam kemuliaan yang kekal. Sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Sampai jumpa pada ibadah minggu, dan memang minggu ini merupakan ibadah tahun gereja segala bangsa Nusantara. Diharapkan jemaat boleh hadir dengan sukacita yang baru, semangat yang baru, dan rindu akan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, salam sehat, salam buat keluarga semua, dan selalu andalkan Tuhan. Tuhan pasti berperkara dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan selamat. Shalom.